Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang kemagnetan bahan. Untuk pertemuan yang kedua, medan magnet di sekitar arus listrik. Percobaan Ørsted. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, I sama dengan 0. Jarum kompas tidak menyimpang. Pada gambar B, pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri listrik ke bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Jadi kesimpulannya, di sekitar penghantar kawat yang dialiri listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Garis-garis gaya magnetik di sekitar penghantar lurus. Medan magnetik, simbolnya B, di sekitar kawat penghantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Arah ibu jari sama dengan arah arus listrik, atau I. Arah keempat jari adalah arah medan magnetik. Garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus atau solenoid. Garis-garis medan magnetik yang ditunjukkan oleh pola serbuk-serbuk besi. Garis-garis gaya magnetik sebuah kumparan persis sebuah magnet batang. Kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Keempat jari merupakan arah arus listrik dan ibu jarinya arah kutub utara. Elektromagnet. Jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor watt arus yang mengalir pada kumparan. Jadi semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya. Jumlah lilitan kumparan, semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. Bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Penggunaan elektromagnetik sebagai pengangkat benda-benda dari besi. Bel listrik. Jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnetik, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu memukul mengenai gong atau bahan lonceng ya. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus terputus di interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar terputus. Relay. Relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik atau arus listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak di K dan mengalirlah arus di rangkaian saklar motor terputus. Gaya pada penghantar berarus listrik. Penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya ini tergantung pada kuat arus listrik, kuat medan magnet, dan
panjang penghantar. Arah gaya magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau kaidah Fleming sebagai berikut. Jempolnya ibu jarinya menunjukkan arah arus listrik, 4 jarinya menunjukkan arah medan magnet, telapak tangannya menunjukkan arah gaya. Penggunaan gaya magnetik. Gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada motor listrik dan alat ukur listrik. Ini merupakan awal mula terbentuknya motor listrik dan generator. Fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada loop tidak berbalik arah sehingga loop dapat terus berputar. Alat ukur listrik. Prinsip kerjanya, jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral. Berputarnya spiral akan menggerakkan jarum, menunjukkan angka. Besarnya putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka sehingga besarnya penyimpangan itu dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Demikian kemagnetan bahan pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.